warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama Adi Irawan, NPM G1A022083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tugas proyek etika profesi terkait perancangan kode etik profesi, tanggung jawab, dan juga identifikasi pelanggaran etika di bidang IT. Langsung saja, kenapa kode etik itu penting di dalam bidang IT? Pada kesempatan kali ini saya mengambil profesi cyber security. Kenapa itu penting? Yang pertama, era digital yang kompleks, karena dengan sekarang semakin berkembangnya era digital, sehingga menghadirkan tantangan-tantangan etis yang kompleks, seperti teknologi canggih yang ada, kayak seperti AI, IoT, dan juga big data, yang memunculkan dilema moral baru yang memerlukan paduan etika yang kuat. Maksudnya ada perlindungan data dan sistem informasi. Cyber security ini ada untuk menjadi sangat penting untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman kejahatan cyber. Sehingga adanya kode etik ini dapat membantu memastikan para praktisi cyber security ini menjalankan tugas mereka dengan integritas dan bertanggung jawab. Adapun tujuan penyusunan tugas ini yang pertama adalah memahami dan merancang kode etik profesi yang dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip etika yang berlaku di bidang IT, ya terkhususnya cyber security, kemudian menganalisis tanggung jawab profesi, menganalisis peran dan juga tanggung jawab profesi di bidang cyber security, terakhir mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus pelanggaran etika yang ada di bidang cyber security ini. Selanjutnya adalah kode etik profesi cyber security. Seperti kita tahu, pastinya di dunia ini banyak organisasi dan juga perusahaan yang bergerak di bidang profesional cyber security, yang pasti mereka ada kode etik yang tersendiri. Setelah saya kumpulkan ada beberapa yang sama, terdapat 5 yang sama dari kode etik terkait profesi cyber security ini. Yang pertama ada kepatuhan terhadap hukum dan prinsip etika. Jadi para praktisi cyber security ini harus mematuhi hukum dan peraturan terkait keamanan data dan informasi, baik yang telah dibuat oleh pemerintah ataupun yang tidak tertulis. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi. Para praktisi ini bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, baik data pribadi klien, informasi keuangan, dan rahasia perusahaan. Kemudian menghindari konflik kepentingan. Sini para praktisi cyber security harus menghindari konflik kepentingan, baik kepentingan sekelompok orang ataupun kepentingan pribadi, sehingga mereka harus berintegritas dan juga profesional. Yang keempat, menjaga integritas dan kredibilitas profesional. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas mereka dalam bekerja secara profesional dengan bersikap jujur, adil, dan transparan. Dan yang terakhir adalah menghormati hak asasi manusia. Ya, pastinya para praktisi cyber security ini harus menghormati hak asasi manusia yang ada. Selanjutnya, itu tanggung jawab profesi cyber security. Pastinya semua profesi itu ada tanggung jawab, dan ini ada beberapa tanggung jawab dari profesi cyber security. Yang pertama, perlindungan perangkat lunak dan jaringan. Mereka bertanggung jawab untuk mengamankan perangkat lunak dari serangan cyber crime. Selanjutnya adalah memelihara sistem keamanan, yang dimana dari perlindungan ini pastinya harus dipelihara sistem keamanan ini supaya tidak mudah rusak ataupun dijebol oleh para pelaku kejahatan dunia maya. Ini adalah edukasi pengguna dan mitigasi risiko. Pastinya para praktisi cyber security ini juga bertanggung jawab untuk menyampaikan edukasi kepada khalayak umum ataupun para orang awam di luar sana terkait tentang pentingnya menjaga data kita ataupun data pribadi. Kemudian yang terakhir adalah menangani insiden dan keamanan dan analisis bukti digital. Jadi mereka bertanggung jawab untuk menangani insiden keamanan dan melakukan analisis bukti digital untuk membantu proses investigasi. Selanjutnya adalah pelanggaran etika cyber security. Yang pertama itu ada penyalahgunaan hak akses. Jadi misalnya ada
para praktisi di bidang cyber security ini menyalahgunakan hak akses mereka ataupun keahlian mereka ini untuk membocorkan data-data rahasia dari sebuah organisasi ataupun perusahaan, sehingga itu sangat melanggar etika ya. Yang pertama tadi yaitu menjaga kerahasiaan informasi ataupun data. Selanjutnya adalah pencurian informasi. Jadi para pelaku kejahatan ini setelah mereka menyalahgunakan akses tersebut, mereka bisa menjual informasi-informasi ataupun data sehingga mereka memuaskan kepentingan pribadi ataupun sekelompok orang saja. Nah, kemudian dari pelanggaran tersebut ada juga kasus-kasus yang pernah terjadi terhadap pelanggaran etika di bidang cyber security ini, terutama di Indonesia. Yang pertama ada pencurian data Bank Syariah tahun 2023, pembobolan data Kominfo oleh Bijorka yang sempat viral pada saat itu pada tahun 2022, dan juga peretasan website Kejaksaan Agung 2021. Yang ketiga kasus ini terjadi di Indonesia dengan waktu yang lumayan berdekatan, perbedaan hanya setahun. Jadi bahwasanya ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan ya oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah, kita juga, bahwasanya dalam menjaga data dan informasi rahasia itu sangatlah penting karena akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, terakhir mungkin penutup. Sebelumnya ini ada beberapa ya. Yang pertama ada dampak. Jadi apa dampak dari pelanggaran etika di bidang cyber security ini? Nah, ada pelanggaran etika. Dengan pelanggaran etika ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap para praktisi IT, terutama di bidang cyber security ini, dan mengancam keamanan informasi. Seperti dengan adanya kasus-kasus pembobolan data tadi di Indonesia, sehingga itu menurunkan rasa kepercayaan publik ataupun rakyat Indonesia kepada para pemerintah, mana mereka menganggap bahwa para pemerintah ini ya sedikit kurang dalam mengamankan server ataupun data-data dari rakyat Indonesia sehingga dapat mudah dijebol. Nah, kemudian ada beberapa langkah preventif ya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan etika ya profesional para praktisi cyber security ini, yaitu dengan penguatan regulasi, pendidikan etika profesional, dan juga peningkatan kesadaran etika di semua level. Yang terakhir, kesimpulan, dengan adanya kode etik ini dalam bidang cyber security sangatlah penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga integritas profesional. Jadi dengan adanya kode etik ini, sehingga para pihak yang bekerja di bidang cyber security ini, baik di manapun dan juga terkhususnya di Indonesia ini, dapat menjadi sebuah hal lah yang dapat bukan mengatur sih, hal yang dapat membuat para praktisi ini menjadi berintegritas ataupun profesional. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.